인사에 어둘까 없이 시작해 약속은 없이 주면서 향할게요. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Astriani Aveliana Atta dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan membaca kreatif. Jadi yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Berbicara mengenai keterampilan membaca kreatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makna membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan, dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Adapun ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi, sebagai pembaca yang kreatif, harus bisa memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Berikut merupakan rangkaian latihan-latihan membaca kreatif. Antara lain yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang keenam, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Dan yang terakhir, keterampilan melakukan teori celup. Kemudian ada pula tujuan dari membaca kreatif. Menurut Tarigan tahun 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, dramatisasi. Dalam tahapan ini, peserta didik mendramatisasikan tema-tema dari sastra yang kemudian diikatkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan jenis-jenis drama dalam menginformasikan isi dari penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi atau sudut pandang. Yang kedua, interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk membandingkan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Yang ketiga, narasi pribadi. Pada tahapan ini, peserta didik dituntut untuk banyak membaca cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata atau gaya bahasa mereka sendiri. Yang keempat, ekspresi tulis. Para peserta berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca, di mana mereka didorong untuk mengubah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita aslinya dan menciptakan versi mereka sendiri. Yang kelima, ekspresi visual. Peserta didik menciptakan suatu karya visual yang kemudian digunakan untuk menghubungkan beberapa aspek dari bacaan mereka. Tahap berikutnya, siswa mengubah aspek bacaan. Yang keenam, aneka tujuan. Tujuan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan tingkat A hingga C untuk kelas 1 hingga 2 SD. Yang kedua, tujuan tingkatan D hingga E untuk kelas 3 hingga 4 SD. Yang ketiga, tujuan tingkat F hingga G untuk kelas 5 hingga 6 SD. Ada pula beberapa manfaat dari membaca kreatif. Yang pertama, dari membaca, kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketiga, dapat mempraktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Yang keempat, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya, wawancara tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh. Dari pembahasan kita mengenai keterampilan membaca kreatif, maka dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif adalah salah satu jenis membaca, di mana kegiatan membaca ini dilakukan untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaannya dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menarik yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah!